Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh kelompok berapa lagi? Kita kelompok Sebentar. 6 ya. 6. Oh ya, kita di sini kelompok 6. Bahasan kami adalah hukum dan Islam. Di sini kami akan mengobrol seputar hukum dan Islam. Ada di sini. Di sini dari sebelah kiri Perkenalkan, nama saya Muhammad Galan Pradita. Perkenalkan, nama saya Rakan Arga Musyafa. Saya sendiri Lukman Taufikul Hakim. Saya Bintang Ramadan. Saya Razika Muhammad Kifari. Jadi kali ini kita bakal ngobrol santai aja, ngalor ngidul mengenai hukum dan juga Islam. Betul. Gitu. Ya, setuju. Mungkin kasus-kasus sekarang yang mendekati itu apa ya? Kita kira-kira Oke, yang kemarin kita sempat bahas ya, Ya. tentang begal, ya, dimana begal atau copet Iya, sih? Itu pembegalan sih. Pembegalan. Ya. Korban Iya. yang bela diri dari Iya. yang bela dirinya jadi tersangka. Iya. Oke. Itu gimana tuh hukumnya maksudnya? Tanggapan kalian aja waktu Tanggapan. mendengar berita itu. Kalau secara hukum ya memang sebenarnya sudah benar gitu ininya Prosedur. prosedur Ya, mungkin sudah itu benar untuk prosedur. mengejar, tapi Keputusannya. ketika mengejarnya mungkin ini bukan artinya saya membela apa ya ininya gitu begal ya, tapi ketika pengejarannya mungkin agak sedikit mungkin ya agak sedikit apa ya namanya Terbawa emosi. iya terbawa emosi, jadi Iya. bisa sampai agak sejauh itu mungkin karena saya juga tidak ada di TKP jadi tidak tahu gitu Siapa ya. yang tahu ya? Iya, Siapa yang tahu? siapa yang tahu gitu. Nah itu makanya polisi juga kan pasti mikirnya siapa yang tahu gitu apa yang terjadi di TKP, makanya ditetapkan jadi tersangka gitu ya. Nah, tapi respon orang-orangnya gitu terhadap penetapan tersangka itu gimana ya? Kalau dalam Islam sendiri kan kita harus melindungi harta kita ya, berusaha melindungi harta kita gitu. Itu adalah upaya untuk melindungi harta yang telah dititipkan pada kita gitu. Secara Islam mungkin menurut saya gitu ya, nggak, kalau secara Muslim itu kan hukumnya membela ini ya, itu maksudnya membela diri kan. Iya, maksudnya Nah, membela. dalam membela diri itu kan nggak itu tuh nggak melebihi gitu, karena kan ini mengejar dan nggak ada korban gitu selain dua orang begal tersebut kan. Jadi Iya. masih menurut saya gitu masih sah-sah saja sebagai bela diri, walaupun Secara hukum. ya, secara hukum di Indonesia Indonesia. sendiri mungkin itu terlalu kejauhan mungkin itu sih. Gimana? Mungkin kalau dari aku mah sebenarnya nggak niat sampai membunuh nih. Iya, betul. Kayak cuma Kayak pengen ngebela. ngelumpuhin aja. Betul, Iya, pengen ngelumpuhin. Iya, Jatuh barangkali gitu ya. kan. Ternyata korbannya sampai Iya. Nah, itu sih dari yang aku tahu itu tuh masuknya ke pembunuhan Berencana. tidak, sebenarnya ada 3 jenis Bela diri. pembunuhan di Iya. Islam itu kan qatlul amdud, pembunuhan sengaja, Ya, qatlul syibul amdu, Iya. apa namanya pembunuhan yang semi sengaja. ya, Yang ketiga baru Tanpa. qatlul khata yang memang benar-benar gak ada niatan buat ngebunuh tapi tiba-tiba bunuh. Iya. Nah ini kayaknya maksudnya yang kedua, soalnya semi sengaja tuh kayak dia tuh emang pengen berniat menyakiti, cuman Nggak gak sampai nyampe meninggal. pengen bunuh. Jadi Dilakuin Iya. secara sadar gitu ya. Kalau Cuma secara nggak ada sadar. niat untuk mau bunuh. Iya, nggak ada niat sampai mati, tapi ujung-ujungnya ya. Nah, kalau gitu hukumnya dalam Islam itu gimana gitu harusnya? Itu tuh harus membayar kafarat sama dia. Nah, tapi nggak kisos, nggak kisos tuh nggak dibalas pembunuhannya. Kalau misalnya qatlul amdu, itu di dalam hukum Islam tuh itu dibalasnya dia juga dihukumnya dihukuman mati. nyawa dibalas nyawa. Nyawa dibalas nyawa. I see. Tapi itu juga sesuai kesepakatan keluarga korban. Kalau misal keluarga korban dia mau memaafkan, gitu Ya. nggak usah bayar kafarat, nggak usah bayar dia, tapi tetap punya kewajiban buat bayar kafarat. Oke. untuk kafaratnya sendiri berapa kafarat gitu ininya? Apa? Jumlahnya gitu. Kafarat tuh kurang tahu pasti ya, kemarin tuh sempat baca dua jenis, jadi kayak kalau nggak A, B, itu tuh coba boleh search dulu. Boleh search dulu. Buat kafarat itu untuk kafarat membunuh berapa?
Berapa tuh? Kafarat membunuh tanpa sengaja kayak kecelakaan dalam Islam adalah membebaskan budak mukmin. Oh, Ya, jadi Oh. pelaku wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Terus selain kafarat, pelaku juga wajib bayar diat ganti Nah, itu rugi tadi yang pada keluarga sebenarnya korban. Ganti rugi. Kalau misalnya emang keluarga korban ikhlas, nggak usah bayar dia, tapi tetap ada kewajiban bayar kafarat. Itu tadi buat bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah kalau misalnya kan sekarang nih udah nggak ada budak ya, Iya, budak kan berarti emang iya. wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Kalau semisal nih Nggak udah kuat. 10 hari batal, 10 lagi hari ada ke-11 mulai awal tadi awal. Oh, malah lagi Berat ini. juga ya. Kalau tahu saya gitu kan ada opsi ini nggak sih yang apa namanya kayak ngasih makan Oh, iya, yang ngasih apa ya, yang miskin yang Oh. Fakir miskin. ya itu gimana tuh, masuk nggak ke kafaratnya itu? Itu kayak Nggak bukan ya? kafar pembunuh deh. Bukan Lebih ya? ke ganti puasa. Itu ngeganti puasa nggak sih? Oh, beda ya? Masih makan karena Iya, ya, dapatnya ini kan. Beda. Kebetulan ya keluarga dari korban juga minta ganti rugi ya kemarin. Oh iya. Sampai dia mau Dituntut dituntut ya, ya, mereka tuh nuntut si keluarga Iya, si begalnya keluarga dari tuh. begalnya. Keluarga begal ya. Iya, yang Keluarga begalnya. Oh. kan meninggal tuh kan sampai Iya. meninggal. Kalau gitu berarti kita harus Sebenarnya ini ganti kayaknya- ke keluarga korban ya. Kayaknya ini Kalau dua bukan. kasus yang berbeda, cuman dijadikan satu nih. Jadi kayak awal apa namanya kasus copet terus bela diri Iya. sama yang pembunuhan tidak sengaja terus akhirnya dijadiin satu kondisi. Iya. Makanya jadi ada 2 kasus. Iya sebenarnya ya. Ada, ya jadi 2 kasus. Yang kasus pembegalan itu kan digugurkan karena pelakunya udah meninggal gitu. Iya. Nah, yang keduanya ini yang Iya, iya. dituntut. Iya, Iya. yang masih hidup. Jadi secara Islam mah gimana gitu? Kesimpulannya gitu. Kesimpulannya Sebenarnya mah yang masalah orang tuanya orang apa keluarga yang kita tuntut tadi itu juga sebenarnya masih haknya mereka. Iya. Jadi sah-sah aja sebenarnya. Cuman Allah alam sih sampai sekarang juga jadi kayak bukannya kita menghakimi atau memberi hukum secara apa namanya mutlak gitu. kita juga lihat apa Ya tanggapan dan berdasarkan apa yang kita tahu ya. dan semua dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian itu dari obrolan dari kami mengenai kasus yang lumayan menarik gitu ya untuk dibahas karena ada beberapa perspektif yang berbeda dan juga hukum-hukum yang terkenai gitu berbeda sekali dari salah satunya yang dimulai dari pembegalan dan sekarang menjadi tuntutan untuk pembunuhan. Dan dari berbagai perspektif dari hukum negara sampai ke hukum dalam Islam. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan-kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.